Hai semuanya, Assalamualaikum. Seperti yang ada di judul, kali ini aku mau buat sinking funds baru untuk pajak mobil untuk tahun depan. Setelah tahun ini, aku sudah goals sinking fund untuk pajak mobil dan sudah membayarkannya ke kantor Samsat di daerahku. Kali ini aku mau buat tracker baru untuk tahun depan supaya nabungnya lebih seru, dan sambil aku buat trackernya, aku juga mau sharing sedikit pengalaman tentang suka duka memiliki kendaraan roda 4. Untuk itu, simak video ini hingga akhir ya. Ini adalah gambar tracker sinking funds pajak mobilku yang lalu. Gambar ini aku lihat dari Pinterest, dan kali ini aku juga mau gambar trackernya lagi, tapi dengan gambar mobil yang berbeda. Ngomong-ngomong soal car tax atau pajak mobil, pajak kendaraan adalah kewajiban yang harus dilakukan secara berkala setiap pemilik kendaraan. Nah, pajak ini ada dua macam. Pertama, pajak tahunan, dan yang kedua, pajak 5 tahunan. Untuk pajak tahunan biasanya untuk pengesahan STNK, sementara pajak 5 tahunan untuk pembaharuan STNK sekaligus plat kendaraan. Kalau untuk pajak mobil, pastinya biayanya lebih mahal dibandingkan dengan pajak kendaraan roda 2. Dan pastinya juga kita bakal terasa banget kalau kita nggak mempersiapkan anggarannya sedari awal. Takutnya akan mengganggu pos anggaran lainnya di bulan pembayaran tersebut. Maka dari itu, aku mau mempersiapkannya sedari awal dengan menyicilnya di tiap bulan agar nggak terasa berat ketika waktu pembayarannya tiba. Untuk waktu savingnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan pendapatan masing-masing, bisa bulanan, mingguan, atau harian. Karena aku tim gaji bulanan, makanya aku save di tiap bulannya. Untuk nominal pembayaran pajak mobil juga berbeda-beda tergantung tahun dan jenis mobil. Bahkan di beberapa daerah seperti di kota besar, ada pajak yang sifatnya progresif, artinya perhitungan besar biayanya yang akan dibayarkan akan dilihat berdasarkan urutan kepemilikan, yakni kendaraan pertama, kedua, dan seterusnya. Dan juga tergantung domisili tempat tinggal, kayak di daerah aku, di Aceh itu aturan tersebut belum berlaku. Dan yang aku searching di internet, besaran pajak ini ditentukan berdasarkan perkalian dari nilai jual kendaraan dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat kendaraan tersebut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa searching penjelasan secara detail tentang biaya pajak mobil, atau mungkin ada teman-teman yang mau tambahin infonya, boleh komen di bawah ya. Dan ngomong-ngomong soal mobil, pastinya ada plus minusnya jika kita membeli kendaraan baru dengan kendaraan second atau kendaraan bekas. Beberapa plus minusnya adalah, misalnya kita beli mobil second atau tahun rendah, kemungkinan besar akan sering mengeluarkan biaya perbaikan, entah itu dari mesin atau spare part-nya. Tapi kita bisa membelinya dengan harga yang terjangkau. Syukur-syukur dapat mobil yang kualitasnya masih bagus, atau malah sebaliknya. Lain halnya, kalau kita beli mobil baru, pastinya kualitasnya terjamin, semua komponennya juga masih baru dan belum terpakai, dan dapat garansi, tapi tetap tergantung pemakaian dan perawatannya juga. Dan untuk membeli mobil baru, tapi kita harus memiliki budget yang cukup banyak. Tak jarang, banyak orang-orang akan kredit yang total nominalnya hampir 2 kali lipat dari harga cash. Dan jika kita sudah memiliki kendaraan roda 4, tak hanya pajak kendaraannya saja, tapi kita juga harus memperhatikan biaya pemeliharaan mobil seperti servis kendaraan, ganti ban mobil, minyak kendaraan, dan lain-lain. Tapi untuk plusnya, kita memiliki kendaraan roda 4 adalah yang pertama, kita lebih aman dan nyaman dibanding kendaraan umum. Kemudian, mendukung fleksibilitas untuk bepergian, misalnya saat musim hujan atau panas terik matahari, apalagi untuk bepergian jarak jauh. Karena ibu dan keluargaku itu tinggal di luar kota, jadi dengan memiliki kendaraan roda 4 akan jauh lebih mudah untuk kami bepergian, dan akan efisien juga untuk membawa keluarga dan bisa membawa banyak barang. Jadi dulu kami sempat juga mau jual mobil karena mau upgrade dan rencananya mau kredit mobil baru. Tapi setelah dipikir-pikir kebutuhan dan kemampuan kami urungkan niat dan mempertahankan apa yang sudah ada saat ini dirawat dengan baik. Jadi balik lagi, semua tergantung kebutuhan dan kemampuan tiap individu.
Balik lagi ke sinking funds pajak mobilnya, aku mau buat batas warna untuk tiap bulannya, yang nantinya setiap aku savings, aku akan arsir satu kolom berwarna hingga 12 kolom atau 12 bulan ke depan untuk mengetrack atau melacak sejauh mana progres perkembangan tabungan pajak mobil ini hingga mencapai goals atau target waktu yang sudah ditentukan. Kemudian di sisi bawahnya aku letak nama-nama bulannya, tapi di sini aku salah tulis, aku kelupaan nulis bulan Desember, dan cara mensiasatinya aku tutup sementara dengan washi tape, tapi ternyata pulpennya nggak bisa nempel di washi tape. Setelah video ini diedit, akan aku buat gambar jalan aja untuk menutupi nama-nama bulan yang sudah terlanjur salah. Kemudian ini aku ambil binder saving desiku dan aku buat stiker label di ziplock baru dan akan aku tulis judul card tax atau pajak mobil. Dan sinking funds ini akan aku isi di bulan depan di gajian bulan November mendatang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan aku nggak bermaksud untuk ria, hanya sekedar sharing caraku mengatur keuangan. Semoga video yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman walau hanya sedikit. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.